Gue bangun dan ada anak kecil nepuk-nepuk paha gue gitu, tapi nggak ngomong, kayak nunjuk gitu. Jam 3-an kita berangkat tuh sana, cerah banget, tapi sampai sana kabut sampai atas. Dia naik ke atas, itu ada si mbak rambut panjang merah nengok ke bawah gitu. Siang tuh ya? Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Indra di Besok Pagi Channel. Dan kali ini gua bersama narasumber yang sebelumnya sudah gua kulik ceritanya saat di Gunung apa, Cak? Gunung Lawu. Nah, kali ini Ica pengen membawakan cerita pengalaman pendakiannya saat di Gunung Tilu. Tepatnya di daerah Kuningan. Iya, Kampung Cimara. Iya, Kuningan, Jawa Barat. Jawa Barat. Dan gue masih di tempat yang sama, yaitu Melting Pot Sentul. Nah, tempatnya di daerah Bogor. Kalau lu keluar dari pintu tol Sentul itu nggak jauh ya, ngambilnya arah pintu tol keluar selatan ya? Iya, Sentul Selatan ke arah Janggelen. Nah, di sini tempatnya gue rekomendasi banget buat kalian karena di sini juga ada coffee shopnya, tempat penginapannya. Betul. Dan salah satu unggulannya apa tuh? Yang trekking station. Yoi. Nah, kalau lo nggak tahu trekking station itu mungkin bisa lo jelasin nih, Cak. Apa tuh? Ya, oke. Trekking station itu jadi teman-teman yang mau trekking ke daerah Sentul. Di sini tuh destinasinya banyak banget. Mulai dari curug, itu ada belasan curug di sini dan indah-indah banget. Salah satunya mungkin kalian udah tahu Leuwihejo, tapi nanti kita trekking ke atasnya lagi yang lebih bagus daripada Leuwihejo juga banyak. Terus ada juga yang ikonik di sini yaitu Gua Garunggang. Itu tempatnya artis waktu itu jalan-jalan tuh ke sini. Ya? Itu wah, udah apa ya? Udah wishlistnya orang-orang Jakarta yang kayak cuma 1 jam dari Jakarta lo bisa nemuin tempat kayak Gua Garunggang. Itu satu-satunya yang ada di Jawa, di Pulau Jawa. Soalnya bentuknya unik. Nanti mungkin kita kasih slide videonya. Gitu ya. Nah, konsep kayak tempat lu ini salah satu tempat yang paling rekomendasi banget di Sentul nih ya. Karena salah satunya dong nih ya. Yang kita ibarat kata tuh outdoor gitu. Kafe-kafe mungkin udah biasa ya, tapi ini kafenya tuh lebih klasik. Dan kita tuh lebih ada aliran-aliran kayak seni, jadi masuk ke kita, terus klasik-klasik Jawa masuk ke kita, terus Sunda juga dari makanannya, itu liwetannya the best seller dari kita juga. Pokoknya kayak seluruh budaya yang di Indonesia tuh bisa nyampur di sini. Kalian bakal nemuin itu cuma ada di sini, Melting Pot Sentul. Kalau lo penasaran, mungkin nanti linknya bakal gue taruh di kolom deskripsi atau bisa menghubungi, ada akun Instagramnya kan? Akun Instagramnya @meltingpotsentul untuk kafenya, dan Tirta Arsanta itu untuk villa dengan natural hot springnya, sama Arsanta Adventure itu untuk yang trekkingnya. Tapi sebenarnya kalau misalnya ngeklik yang satu aja nih kayak Melting Pot Sentul itu nanti udah bisa ngelink keduanya itu. Nah, lu kepoin tuh. Pokoknya harga juga terjangkau banget ya. Wow, sangat worth it banget lah. Soalnya kita emang konsepnya private. Jadi kalau buat pandemi ini aman banget, bawa keluarga, bawa pacar, bawa pasangan gitu, atau mau bulan madu, honeymoon, pre-wed, sini bisa banget. Asal jangan bawa beban. Iya. Iya, di sini harus lepas. Iya, harus lepas bebannya. Justru karena banyak beban makanya kesini biar lepas bebannya. Nah, tuh pokoknya lu harus kepoin tadi yang dijelaskan akun-akunnya sama Ica. Yes. Nanti adalah di description. Adalah pokoknya. Gampang pokoknya dah. Nanti tinggal lu kepoin aja. Siap. Nah, Cak, kita balik lagi lanjut ke cerita saat pengalaman lu di pendakian Gunung Tilu. Lu punya cerita pengalaman apa di gunung itu? Jadi sebenarnya itu bukan pendakian sih. Gue tuh lagi ada pelarian. Sebuah pelarian dari bukan kehidupan ya. Jadi kayak lagi biasanya kalau manusia agak penat gitu kan butuh refreshing ya. Benar. Ya tadi gue lagi ada beban di pundak gue dan itu udah lumayan, maksudnya mengganggu banget sampai kepikiran gue lah gitu. Dan rasanya gue pengen kayak refreshing dulu, terus mungkin lebih menenangkan pikiran lah gitu. Nah waktu itu gue ke Cimara, Kampung Cimara itu di Kuningan, Jawa Barat. Itu kalau kita naik bisnya itu kalau dari sini Luragung. Turun di Kuningan. Turunnya turunnya enggak langsung ke itu, ke dari Luragung, pas spot akhirnya. Udah dekat itu paling ujung ya, udah paling ujung. Luragung.
Udah dari situ, tapi masih jauh lagi, harus naik ojek setempat gitu kan. Di situ termasuk desa yang paling ujung di Jawa Barat, karena Ujung banget tuh perbatasan. ya? Karena perbatasan sama Brebes, dan itu kalau di peta, kalau perbatasan kan kalau Pantura di atas ya, Brebesnya Brebes atas kan. Ini Brebes yang ujung juga di bawah. Wah anjir, ujung banget ya? Ujung banget. Pokoknya lu di sana udah susah sinyal, susah semuanya, udah kayak mungkin kayak Baduy luar, ya mirip-mirip kayak gitu. Mungkin kita nggak berlama-lama lagi nih, Cek. Ya. Mungkin kita langsung masuk aja ke ceritanya. Oke. Jadi waktu itu gue lagi, ya tadi bilang penat, akhirnya gue memutuskan untuk pergi sendirian ke tempat temen gue. Ini temen gue, ketemu temen gue, akhirnya kita pergi berdua sih. Tadi gue niatnya sendirian tuh, gue minta izin sama dia untuk tinggal di rumahnya dia, di rumah orang tuanya. Karena jauh banget, akhirnya dia mutusin untuk ngikut gue. Dan gue tinggal di rumahnya dia, nginep lah di situ. Sekitar 2 mingguan, 2 mingguan, 10 hari lebih. 10 hari, dia 2 minggu. Nah itu perjalanan gue niatnya cuma cukup satu, gue pengen nenangin pikiran aja. Oke. Nenangin pikiran sama suasana desa yang bener-bener kampung banget lah gitu, jauh dari suasana kota dan lain-lain. Setibanya gue di sana, gue nginep di rumah temen gue, di mana rumahnya itu depan rumahnya langsung sawah. Sawah lepas. Langsung sawah lepas, dan ada pegunungan, ada 3. Ada 3, namanya itu Gunung Tilu. Gunung Tilu, satu lagi ada Gunung Bongkok, tapi agak jauh, beda-beda punggungan. Beda punggungan. Gue kayak mes aja gitu kan, bagus banget tempat kayak gini gitu kan, di ujung banget lagi kan, bla bla bla. Terus beberapa hari gue tinggal di sana, gue sama sekali nggak ada niatan untuk ke sana. Karena pertama, gue sempet tanya sama temen gue, itu gunungnya bisa dinaikin? Ada jalur pendakiannya. Gue nanya-nanya terus kan, ini gunungnya kayak gue tertarik gitu sebenarnya ke sana. Cuma kayak kalau temen gue nggak kesana, ya gue nggak juga dong. Itu balik lagi, itu bukan daerah gue dan bukan jalur pendakian juga kan. Jadi kayak sulit aja, takut disorientasi lah gitu. Dan akhirnya gue nanya-nanya doang tuh waktu itu. Itu gunungnya gimana spesifikasinya? Ternyata konon ya, ini kata masyarakat setempat, itu gunung untuk tempat minta. Petilasan. Ya, ada petilasannya di atas itu ada makam, dan tempat minta kayak mungkin gimana ya, negatif itu kayak mungkin pesugihan kayak gitu-gitu ya. Oke. Iya, yang kayak gitu. Kurang tahu ya detailnya kayak gimana, pokoknya gue dengernya seperti itu. Oh gitu, berarti kan jatuhnya kalau dari segi mistis wah banget dong, sampai ya itu dibuat jalur petilasan atau sampai di atas ada makamnya dan lain-lain kan. Dan banyak orang yang kesana untuk ziarah juga. Positifnya banyak yang ziarah, tapi negatifnya juga ada yang tadi gue bilang kan. Sana, gue udah mulai penasaran tuh. Gue nggak tahu kenapa kalau gue penasaran sama suatu gunung nih, kayak gue tuh kayak bengong, terus kayak ngobrol tadi lu sama gunungnya. Padahal kayak, gue pengen deh ke situ. Boleh nggak sih? Kayak gue ngomong dalam sendiri, boleh nggak sih gue ke sono? Tapi kayak ngobrol sama si gunung itu loh. Berimajinasi. Gitu. Iya, gue kayak nggak tau lah gitu kan. Tapi kayak nggak ada yang jawab gitu kan. Boleh nggak sih? Tapi pengen deh. Pengen deh. Penasaran gitu kan. Gue pengen tahu di dalam itu seperti apa dan lain-lain. Oke, beberapa hari kemudian akhirnya gue ketemu sama teman gue namanya Ori. Ori, teman gue di situ, emang asli situ juga. Dia anak Uniku, Kuningan gitu, Universitas Kuningan. Ceritalah, itu di gunung ada apa sih, bla 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 bla, nanya gitu. Oke, gue diceritain sama mak sih, ke jauh, oh ya gunung biasa lah tadi gitu. Gunung hutan, Ca, emang dia anak Mapala kan, jadi dia nggak pengen bawa nama-nama mistis juga dalam suatu perjalanan gitu kan. Ya biasa lah kalau ada kayak gitu, kayak gini. Dia kayak membuat gue tuh lu jangan takut lah, kalau emang lu mau kesana nanti kita kesana gitu kan. Oke lah, gue percaya gitu kan. Gue juga kayak oh ya udah oke gitu kan. Tapi gue nggak minta, waktu itu gue belum minta, yuk kesana yuk gitu, atau gue ngajak dan lain-lain. Tiba-tiba gue ngantuk. Gue tidur siang di kamar temen gue, di mana kamarnya itu, ini kasur, gue tidur di sini tuh ke jendelanya tuh kebuka gitu loh.
Dan di sini sawah yang ada gunungnya, yang tadi gue bilang itu. Gue tidur di mimpi gue tidur. Berarti kan? Ketika lu mimpi, Gue lagi tidur di tempat itu, iya. Jadi kayak gue lagi bangun, tapi gue lagi tidur gitu. Gue bangun dan ada anak kecil nepok-nepok paha gue gitu. Gitu, tapi nggak ngomong, kayak nunjuk gitu. Aduh gue merinding. Gini, kayak ini gue ya, misalnya nih gue nih anak kecil ya gitu kan. Nunjuk ke arah gunung itu. Iya, kayak ngajak gitu, ngerti gak sih, kayak ngajak main. Kayak gue bener-bener dioyak-oyak, ayo ke sana gitu. Ayo ke sana gitu. Terus gue pas lagi bangun, pas gue tidur itu, tapi gimana ya? Gue tidur tapi gue bangun itu, gue kayak nggak bisa ngapa-ngapain, cuma kayak orang rep-repan gimana sih? Iya, tapi gue masih nggak, kalau orang rep-repan kan kayak lu pengen gerak tapi nggak bisa, nyesek juga gimana. Tapi gue tuh kayak biasa aja gitu, kayak gue lagi mimpi terus ada yang ngebangunin, gini-gini ada yang nunjuk-nunjuk ke sana gitu. Gue kayak, gue bangun tiba-tiba, dan gue bangun posisinya masih sama, kayak sebenarnya tuh tadi gue nggak tidur gitu, cuma kayak gue mungkin di dimensi lain nggak ngerti ya gitu, kayak terus tiba-tiba gue bangun, gue nengok ke gunungnya dong. Tiba-tiba gue pengen ke sana. Nggak tahu kayak apa ya, tiba-tiba gue pengen ke sana, dan gue penasaran deh. Boleh ya? Gue kayak gitu kan. Boleh ya mau main ke sana? Kayak minta izin mungkin gitu kan. Dan akhirnya finally gue ngomong tuh sama temen gue, tapi gue nggak ngomong gue mimpi tadi. Gue nggak ngomong itu karena takutnya nanti dia kayak mikir, janganlah lu nanti mimpinya kayak gitu, takutnya nanti lu diambil atau gimana gitu kan. Dia mikir gue takutnya kayak gitu, akhirnya gue nggak ngomong. Kayak, Kak, penasaran deh, ke sono yuk. Jalan aja, trekking biasa, nggak usah bawa apa-apa, sehari aja, one day gitu kan. Tektok lah gitu. Oh ya udah, ntar diomongin dulu ya sama si Ori, yang tahu daerah itu soalnya Ori ya. Yaitu Ori emang suka naik ke gunung itu sendirian juga, dia itu emang anak kehutanan. Jadi emang dia suka neliti, ngeliat ngamatin tumbuhan, tanaman kayak gitu-gitu. Jadi kata dia, oh ya udah, mau kapan? Besok gimana besok? Gue bilang kayak gitu kan, besok pagi. Akhirnya nggak bisa besok pagi, tapi jadinya sore, sekitar jam 2-an, jam 3-an habis asar. Jam 3-an kita berangkat tuh. Sana cerah banget, tapi sampai sana kabut, sampai atasnya kabut. Gue nggak ada masalah di perjalanan, dan di situ perjalanannya asik banget. Terus kita bakar-bakaran, bikin api unggun, bikin kopi biasa. Tiba-tiba si Ori itu ngambil kupa itu anggur hutan gitu. Kalau di Kunangan banyak banget, gue nggak tahu nama lengkapnya kayak gimana. Kalau di Bogor itu banyak banget anggur hutan agak hitam gitu. Itu enak banget sih. Nah, gue tahu itu rasanya kayak gimana. Jadi kayak, di sini ada kupa nggak sih? Gue pengen deh. Ya udah, ntar dicariin ya, kata dia kan. Dia akhirnya nerobos tuh kemana-mana nyari. Jadi dia ceritain. Ini dia yang ceritain ya kalau yang ini. Dia naik ke atas. Itu ada si Mbak rambut panjang, merah, nengok ke bawah gitu. Siang tuh ya? Siang. Tapi di situ kabut. Dia nengok gitu ke bawah. Dan dia nggak jadi dong. Akhirnya dia cabut, matanya merah banget. Temen gue tiba-tiba dateng, matanya merah. Terus gue nanya tuh, sebelum dia ceritain itu gue nanya, kenapa? Nggak apa-apa. Yuk cabut yuk. Tiba-tiba dia ngomong kayak gitu, padahal kita baru setengah perjalanan dah. Belum sampai, ini baru gunung pertama, belum sampai setengah. Masih ada 2 bukitan lagi kan. Kata dia, kita pulang yuk. Mau apa? Enggak, udah nggak beres. Yuk pulang, kata dia kan. Udah nggak beres, kata dia. Ayo pulang. Udah nurut aja pulang, kata dia kan. Oh ya udah, akhirnya gue nurut, gue pulang. Pas nyampe di jalan, udah agak maghrib, ke sore-sorean gitu. Akhirnya dia cerita ada ini yang tadi gue ceritain, ada dia kayak mau turun gitu kan, pas dia lagi manjat itu, pas ngeliat langsung dia mau turun, akhirnya dia cabut. Nah, gue merinding. Terus ya udah, pas nyampe rumah gue masih penasaran sebenarnya sama itu gunung kan. Cuma kata dia, itu gunung jahat, jangan ke sono. Terus akhirnya gue ceritain tuh ke dia. Jadi tadi kemarin siang tuh gue dimimpiin, Ri. Gue kayak diajak ke sana, bla 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 bla. Akhirnya dia bilang, kenapa lu nggak ngomong?
akhirnya dia bongkar lu yang tadinya dia nggak ngasih tahu itu gunung apa gitu kan. Itu banyak orang minta di sana, banyak yang jahatnya juga pastinya, Cak, kayak gitu. Lu jangan sembarangan bla 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 bla. Gue kayak oke. Nah, itu kayaknya awalan gua kenapa bisa dimimpiin terus. Itu kayak the first time in my life gue ngerasain gue tidur tapi gue bangun di tidur gue ngelihat gue lagi tidur dengan posisi gue seperti gue nggak ngeliat gue lagi tidur nih, gue lagi tidur tapi gue bangun gitu. Iya. Terus itu ya ketemu inilah, ya itu ketemu itulah sampai sekarang. Itu mulainya dari situ. Iya, gue ngerasa, menurut gue itu perasaan gue mulai dari situ. I don't know why, tapi gue pengen banget balik lagi ke situ sih. Sampai sekarang nih lu pengen balik lagi? Pengen balik. Itu tempatnya gokil banget, cakep banget. Tempat paling ujung banget, Nggak ada rasa takut buat mau balik ke situ lagi lu? Enggak sih, balik lagi. Ya gue memposisikan diri gue tuh untuk ya balik lagi kita yang paling sempurna di antara makhluk Tuhan kan. Benar. Jadi yang penting kitanya beradab, etika, ya intinya gitu. Dan kita nggak songong aja, yang penting punten-punten, parulun-parulun lah ibarat kata gitu sih paling. Makanya kayak gue suka, gue penasaran, gue pengen lihat, udah. Maksudnya bukan mau lihat itu ya, maksudnya gue mau lihat kondisi di sana kayak gimana sekarang, masyarakatnya, alamnya, apakah hancur sama tangan-tangan manusia, apa masih asri kayak gitu-gitu. Nah, waktu itu lo berapa lama di sana? Gue waktu itu sekitar di gunungnya? Di daerah itu ya, di rumah teman lo? Ya hampir 2 mingguan. 2 minggu? Hampir 2 mingguan. Dan lo naik? Cuma sehari. Sehari doang? Iya. Nggak sehari lah ya, berapa jam doang? Iya, beberapa jam doang. Dan itu langsung kayak dia ngerasa, si teman gue tuh ngerasa diteror. Lu kayak, siapa yang ngajak lo kesini gitu, kayak seakan tuh dia pengen ngomong kayak gitu ke gue, siapa yang lo ngajak lo kesini setelah gue ceritain itu, orangnya kayak gimana, anak kecil, gue bilang gitu, ngajak main. Dan teman lo tuh biasa mengalami hal kayak gitu di sana? Ya dia terbilang ya anak gunung udah biasa sama kayak gitu kali kan, jadi kayak yang penting was-was aja kayak gitu. Tuh menurut ada gue puncaknya nggak sih, Cak, Gunung Tilu itu? Ada puncaknya, ada 3 puncak. 3 punggungan ya? Iya, cuma bukan puncak yang ada tugunya gitu loh. Kayak di hutan aja, bukit-bukit yang hutannya lebat, masih lebat banget. Kayak bukit yang belum pernah terjamah manusia, gimana sih? Kayak the real hutan. Ada perpos gitu nggak ada ya? Ada. Oh, ada perposnya? Ada, tapi kayak buat petani aja gitu. Buat tempat istirahat petani, balai-balai gitu. Kayak dikasih marka doang tuh? Iya, ini pos 2, terus sana gitu-gitu. Ada berapa pos sampai puncak sana? Wah, gua nggak tahu, tuh kan gua belum sampai puncak. Gua nggak nanya sih sampai berapa. Waktu itu gua cuma sampai pos 3 atau pos 4 gitu. Cabut tuh, balik lagi ya? Cabut, disuruh pulang. Nggak bahaya, kata dia, langsung bahaya. Dan itu emang langsung gelap tiba-tiba. Tadinya mungkin cerah banget. Pas udah mulai pos 3 itu udah kabut. Pas dia ngomong cabut, langsung gelap. Si Kunti Merah itu masih ngikutin sampai bawah nggak? Nggak tahu ya kalau gua ituin, tapi kata dia agak ngejar gitu sih, kayak penasaran, lu bawa siapa sih? Gitu. Mungkin yang dimaksud itu bawa lu gitu ya? Iya. Dan lu berdua doang naik waktu itu ke sana? Enggak, sama temen gue, sama kakak gue, berempat. Sama kakak gue, sama temen gue, si adik gue sekarang, namanya Gilang. Ya itulah. Dan katanya juga, jadi di tempat itu emang terkenal gitu kan, kalau di Banten terkenal dengan mistisnya juga kan. Tempat itu juga sama. Itu terkenal. Salah satunya di Gunung Tilu itu. Yes. Tapi memang ada beberapa gitu. Orang yang mendaki gunung itu nggak sih? Selain orang penjara? Biasanya penjara aja. Penjara aja? Buat orang awam kayaknya belum. Enggak ada. Petani hutan paling yang mau bawa nangka hutan kayak gitu-gitu paling. Yang buat yang emang bawa carrier kayak biasa ke gunung gede atau yang mana itu enggak. Dan dari awal situ juga lu merasakan kayak kelebihan gitu ya buat diri lu ya? Lu bisa merasakan kayak... Iya, gue kayak baru sadar gitu loh. Mungkin sebelumnya gue pernah, cuma gue kayak nggak memperhatikan sekali gitu. Tapi pas dari situ kan gue semakin abis dari situ tuh gue udah mulai sering banget naik gunung, sering banget masuk ke goa kayak gitu-gitu, dan itu semakin
semakin maksudnya gue ngerasa ih tadi gue mimpi ini ya. Kayak Kok tambah gua peka gini gitu. ya? Iya, jadi makin peka guanya. Tapi kalau untuk ngelihat langsung, alhamdulillah sih enggak. Dan gue nggak mau. Mungkin sedikit agak gue kilas balik lagi nih tentang perjalanan lu di Gunung Tilu. Lu sempat melakukan pendakian ke Gunung Tilu itu secara dadakan lah ya, tidak direncanakan. Dadakan banget. Nah, dalam pendakian gunung itu kayak perjalanan-perjalanan dadakan itu sebenarnya oke aja boleh ya kan. Tapi harus ada persiapan lah, tetap ada persiapan. Kayak konsep-konsep ultralight gitu. Iya, balik lagi itu sebenarnya gue tektok kan. Cuma pengen tektok, paling gue bawa jas hujan. Tapi ya lo mau bawa perlengkapan? Bawa makanan, bawa snack gitu. Ya kita tahu estimasi sana tuh berapa lama, dan kebetulan teman gue juga anak gunung, si Ori itu emang anak gunung, anak Mapala juga, jadi dia tahu, dia udah persiapan semua. Ada persiapan, terutama logistik kan sih? Logistik pasti. Untuk sampai 2 hari 3 hari gitu? Oh enggak, paling sehari 2 hari semalam ya. 2 hari semalam ya. Tapi kalau sampai 3 hari kayaknya nggak mungkin kan, itu soalnya gunungnya juga nggak terlalu besar, nggak terlalu tinggi, jadi nggak makan waktu lama gitu. Maksimal banget paling 2 hari semalam. Walaupun enggak, dia kan anak hutan, dia tahu makanan yang bisa dimakan di hutan. Apalagi dia salah satu yang tahu lah medan dari gunung itu ya kan. Gitu. Tapi buat teman-teman mungkin kayak perjalanan dadakan gitu, nggak recommended sebenarnya, ya? nggak recommended. Gue kayak mendingan lu nunggu 2 minggu lagi terus baru lu jalan, daripada lu tiba-tiba diajakin kuy, langsung kuy juga tanpa ada persiapan, pasti ada yang miss aja. Coba deh, kalau nggak di list itu pasti ada yang miss. Bener. Gitu. Apalagi gunung ya kan. Iya. Nggak sembarangan orang tiba-tiba gue pengen gunung itu tuh. Nggak ada yang berpengalaman lah. Kecuali lu bawa guide, lu bawa porter, itu bebas deh. Bebas. Ya kan? Paling lu tinggal ituin fisik lu aja kan. Tapi kalau exactly lu jalan sendiri sama teman-teman lu, terus lu main kuy-kuy aja, nggak tahu fisik lu kayak gimana, terus lu baru pertama kali mungkin atau berapa kali, dan lu belum apal apa yang harus dibawa, dan lu nggak tahu diri lu seperti apa, udah, wassalam aja. Mundur deh. Mendingan tunda dulu. Dulu. Egonya jangan di ini banget. Nah, lagi-lagi lu mengalami kejadian mistis itu di gunung nih. Dan lu nggak ngerasa takut ya? Malah ada pengen balik lagi. Malah habis itu gue sebulan itu naik gunung 2 kali 3 kali, makin banyak. Dan lu rencana bakal pengen balik lagi ke Gunung Tilu? Pengen banget. Gue malah penasaran, gue mau bawa si Asep gitu ke sana. Pengen nih Gunung Tilu loh yang waktu itu gue ceritain kayak gini. Di sana ada makam kayak gitu. Makom lah ya. Makom. Lo punya pesan-pesan gak sih buat teman-teman semua nih? Pesan-pesan dari perjalanan tadi? Saat di Gunung Tilu. Oh, saat di Gunung Tilu. So, teman-teman semua tetap hati-hati dimanapun kita berada. Balik lagi, kita tuh tamu. Attitude, sopan santunnya dijaga, adabnya, dan rasa angkuhnya tolong dikurangi. Kalau bisa jangan ada. Dan rasa ingin tahu yang terlalu berlebihan sebenarnya nggak bagus juga. Nggak bagus. Apalagi kalau emang lu nggak tahu diri lo tuh seperti apa. Mungkin di balik badan lo atau di balik raga lo itu tersimpan suatu legenda juga yang kita mungkin nggak tahu. Karena waktu itu gue nggak tahu, gue belum tahu tuh gue siapa, gue keturunan apa dan lain-lain. Gue bisa ngerasain hal itu dan lain-lain. Nah itu dia maksud gue, kalau lu belum tahu, belum ada info tentang diri lo sendiri dan lo ngerasa lo sensitif, lo harusnya lebih hati-hati lagi. Nah, itu dia. Itu penting banget ya. Penting banget. Sebelum kita kemanapun itu ya, seenggaknya lo harus mengenali diri lo sendiri. Bener. Mungkin waktu itu lo bisa aja ngerasa lo itu keahlian. Tapi bisa jadi kalau lo nggak ngenalin diri lo tentang keahlian lo, itu malah bisa jadi bumerang. Bener. Ya. Bener banget. Kembali gue jelaskan kembali buat kalian. Kali ini gue berada di salah satu tempat, yaitu Melting Pot Sentul. Tempatnya di daerah Bogor. Tempatnya sangat rekomendasi banget buat kalian untuk berwisata, menghilangkan penat, keluarga, pacar. Pemandangannya bagus banget soalnya. Nah, jangan sekali-kali kalian membawa beban ke sini, karena di sini bukan tempat untuk menyimpan beban. Menyimpan beban. Justru malah harus membuang bebannya di sini. Iya. Pokoknya di sini ada coffee shop. Ada coffee shop dengan pemandangan yang bagus. Bagus banget. Ada penginapannya juga, Caya. Ada penginapan dengan private pool, air panas di setiap villanya. Dan salah satu lagi yang keunggulan lo,
trekking station. Jadi kalau buat teman-teman yang mau mampir ke sini langsung aja cek IG kami di Melting Pot Sentul. Oke, nanti bisa lo kepoin banget nih IG-nya dari Melting Pot Sentul. Dan bakal gue cantumin juga di kolom deskripsi. Nah, sekian mungkin pembahasan gue bersama Ica kali ini. Lagi-lagi gue ingatkan kalian kembali bahwasannya cerita gue bersama Ica kali ini bukan untuk menakut-nakuti kalian semua, tapi ambillah sisi positifnya. Yang buruknya buang jauh-jauh. Dari gue, Indra, dan Ica. Saksikan video-video gue berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.